Shalom, Shalom Bapak Ibu semuanya. Perkenalan saya Krisya. Sebelumnya udah pernah ngisi satu kali dan terima kasih juga buat Cirina dan tim sudah memberikan kesempatan untuk saya sekali lagi untuk sharing firman Tuhan. Oke Bapak Ibu, kemarin saya dapat temanya, udah nggak kemarin sih, sebulan yang lalu ya. Saya dapat temanya itu menyimpan bom waktu, gitu ya. Eh, Maaf kedengaran nggak ya suara saya atau kecil? Kedengaran ya? Oh iya. Nah, kemarin bulan lalu itu saya dapat temanya itu menyimpan waktu. Jadi udah saya persiapkan bulan yang lalu gitu ya. Menyimpan bom waktu itu seperti apa sih gitu. Jadi saya ambil dulu secara garis besarnya bomnya. Nah, Bapak Ibu, kalau bom itu eh, kalau kita lihat namanya bom, suatu saat nanti kalau dalam waktu sudah ditentukan bom itu dilakukan, kalau dilempar gitu ya, itu pasti ada resikonya, benar ya, ada resikonya. Resikonya apa sih? Kalau bom itu meledak gitu ya, resikonya apa? Pertama pasti ketika ada orang atau warga sipil gitu ya, pasti akan menimbulkan adanya korban, ada yang meninggal, benar ya. Terus apalagi kalau bom itu meledak, adanya kerusakan tempat, adanya hancur-hancuran gitu ya, di tempat itu pasti hancur. Benar ya Bapak Ibu, ketika bom ini meledak. Nah, Bapak Ibu kalau sering nonton gitu ya, pasti kalau dibilang nonton pasti udah pernah ya, apalagi nonton action gitu ya, film barat biasanya atau di bioskop. Kalau kita lihat kalau filmnya action, senjata terakhir mereka itu apa? Bom. Kalau menyandra temannya si aktornya gitu ya, mereka melakukan bom, dibuat kayak skenario-nya gitu ya. 10 menit lagi bom ini akan meledak, benar ya. 10 menit lagi bom ini akan meledak, mau nggak mau harus menyelamatkan orang-orang yang disandra, benar ya. Nah, ketika terjadi skenario ini, gimana caranya supaya aktor utama ini menyelamatkan orang yang disandra dengan bom waktu yang 10 menit tadi? Ya kan, kita pun penonton deg-degan gitu. Aduh, kira-kira ini selamat nggak ya gitu ya? Selamat nggak ya? Setelah 5 detik kemudian, 5 menit kemudian, 4 menit, 3 menit, 2 menit, sampai pada akhirnya waktunya bom itu akan meledak gitu ya. Tapi kita pasti lihat, biasanya aktornya selalu selalu selamat, benar. Orang yang diselamatkan ini selalu selamat di detik-detik terakhir, di waktu-waktu yang benar-benar terjadi peledakan. Ya kita nggak tahu ya berapa menit kemudian, padahal masih butuh waktu gitu ya untuk berjalan dari tempat ini ke tempat yang lain, butuh waktu. Tapi itulah film gitu ya. Bom itu akan meledak pada waktunya, tergantung si aktornya ini bisa menyelamatkan timnya, benar ya. Nah, akhirnya di situ orangnya selamat, yang penting selamat. Jangan sampai kita juga dikejar-kejar sama waktu gitu ya. Dikejar-kejar sama waktu itu benar-benar gak tenang gitu ya. Nah, itu perumpamaan tentang bom yang kita tahu gitu ya. Oke, hari ini kita berbicara tentang bom waktu itu secara bom yang kita ngerti. Tapi apa sih Bapak Ibu hari ini kita menyimpan apa sih di dalam hati kita gitu ya? Apakah bentuk bentuk apa yang kita simpan di dalam hati kita? Apa yang kita simpan dalam hati kita itu adalah investasi yang akan kita terima di masa depan. Nah, sekarang investasi apa sih yang kita tanam sekarang gitu? Contoh, kalau hari ini kita investasikan uang, contoh uang ke bank gitu ya, ada deposito, ada waktu untuk berapa waktu kita akan pakai uang ini gitu ya, menabung. Berarti kita menabung, kita percaya di masa depan nanti kita punya uang sekian uang jumlah gitu, benar ya. Nah, kalau kata dulu mah menabung sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, benar. Nah, kalau sekarang udah berubah Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit lama-lama akan kepakai juga gitu. Sistemnya udah beda gitu kan. Nah, tapi itu dia. Eh, kita punya waktu supaya contoh uang tadi yang deposit, investasi gitu kan. Setelah beberapa waktu kita akan mendapatkan bunganya. Nah, itulah ketika kita nyimpan uang. Oke. Okay. Yang kedua, kalau kita nyimpan kebaikan hari ini, apa sih yang kita terima nantinya?
ada namanya tabur tuai. Kalau hari ini kita melakukan kebaikan, Bapak Ibu, dalam keadaan susah, ada nih ketika saya susah, ada orang lain yang bantu saya. Tapi beberapa bulan nanti, yang bantu saya ini kesusahan, mungkin saya pasti ada orang yang membantu dia. Mungkin bukan saya, tapi bisa jadi saya juga. Pasti Tuhan kirimkan orang-orang yang akan ngebantu si orang ini gitu loh. Jadi kita menabur kebaikan hari-hari ini, percayalah di suatu saat nanti, di waktu yang tepat, akan ada kebaikan-kebaikan yang akan kita terima sekarang. Namanya tabur tuai. Makanya kenapa mungkin hukum di Indonesia atau di dunia ini mungkin kadang nggak adil, tapi hukumnya Tuhan itu selalu adil, Bapak Ibu. Menabur dan menuai. Kita kalau nanam cabai, jangan berharap kita akan menuai mangga. Benar? Kalau kita nanam bibit cabai, yang kita tuai akan nanti cabai. Kalau kita nanamnya mangga, yang kita tuai akan mangga. Nggak akan pernah jadi rambutan. Jadi apa yang kita kerjakan hari-hari ini, pastikan nanti dan pasti gitu ya, suatu saat nanti itu yang akan kita tuai. Benar ya? Terus yang ketiga, hidup sehat gitu. Hidup sehat apa sih? Kalau kita ngelihat hidup sehat itu banyak orang sekarang hidup sehat gitu ya. Yang dia kejar apa? Di masa tuanya. Waktu di masa tuanya nanti itu yang akan dia dapatkan. Mungkin semakin berumur, dia akan lebih sehat lagi, benar. Ya kalau umur meninggal apa enggaknya, meninggal kapannya, itu memang urusan Tuhan gitu, kita nggak tahu. Tapi kita belajar untuk hidup sehat itu supaya supaya nanti ketika berumur gitu ya, kita nggak gampang sakit, nggak mudah sakit. Nah itu yang dikerjakan. Makanya sekarang nggak makan jorok gitu kata orang gitu supaya aku menjaga hidup. Itu yang dia lakukan, tapi nantinya dia akan dapat hasilnya. Nah, gimana kalau kita sekarang ini, kalau kita menyimpan namanya kekecewaan, kalau kita menyimpan namanya kemarahan, kalau kita menyampaikan namanya amarah, apa sih yang akan kita tuai nantinya? Suatu saat gitu ya, suatu saat akan terjadi bom waktunya tadi. Kalau hari ini gitu ya, saya diganggu sama orang gitu ya, oke, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa masih bisa dimaafin. Nanti minggu depan lagi, sesabar-sabarnya kita, suatu saat nanti Bapak Ibu, kita kan meledak juga, benar ya? Kalau terus-terusan orang ngeganggu kita, tapi oke nggak apa-apa, oke nggak apa-apa. Suatu hari dalam keadaan mood kita jadi kurang baik gitu ya. Ketika diganggu, kita bisa marah besar loh. Makanya kenapa ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Ya udahlah nggak apa-apa, beresin. Kalau diberesin, artinya sesuatu yang nggak benar itu akan dihapus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak beresin, artinya kita menumpuk sesuatu yang nggak baik dalam kehidupan kita. Akhirnya suatu saat kalau kita udah nggak kuat mengangkat bebannya, itu akan meledak. Ya, sampai situ ya. Maksudnya pemahaman yang saya dapatkan tentang bom waktu ini. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita atau penyakit ini suatu saat akan muncul. Amarah tadi, kepahitan tadi itu bisa menimbulkan penyakit loh Bapak Ibu. Dia akan datang. Kita nggak bisa pikiran, beban. Kalau kita biarkan itu di dalam tubuh kita nggak tahu solusinya apa. Akhirnya kita bisa jadi menimbulkan satu penyakit. Benar ya? Oke, kita baca dulu di ayat yang sudah diberikan di Matius 18, ayat 21 sampai 25 ya. Matius 18. Oke, saya bacain ya Bapak Ibu. Matius 18 ayat 21 sampai 25. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali, artinya 70 kali 7 gitu ya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta.
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Nah, di ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa eh, kalau kita baca sampai terakhirnya, orang ini dibebaskan hutangnya oleh raja, gitu ya. Dibebaskan hutangnya oleh raja. Mungkin kalau sebagai contoh aja, hutangnya dia itu mungkin 10 juta, ya. Tapi karena dia nggak bisa bayar gitu dengan kesesakan yang dia punya, raja ini akhirnya bilang oke, nggak apa-apa, hutangmu dianggap lunas gitu ya. Oke, hutangmu dianggap lunas. Oke, setelah itu dia pergi ke suatu tempat dan dia melihat satu orang yang berhutang kepada dia. Mungkin hutangnya 1 juta gitu ya, tapi dia terus meminta dan memaksa orang ini bayar. Artinya dia nggak adil, Bapak Ibu. Kalau utang dia 10 juta aja, itu bisa dibayar bisa dilunasin, nggak usah bayar free oleh raja tadi. Kenapa yang 1 juta dia nggak bisa eh, memberikan yang 1 juta ini untuk dilunaskan gitu? Artinya dia nggak memberikan keadilan yang sama gitu kan? Akhirnya ketika dia mendesak orang ini kasih hutang, raja itu mendengar, dia dibalikin lagi, hutang ini harus dibayar lagi gitu ya. Nah itu adalah sebuah perumpamaan daripada ayat ini sampai seterusnya. Nah, kalau saya baca di sini, kalau kata Petrus tadi, eh, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai 7 kali gitu ya. Dia tanya sama Tuhan, sampai berapa kali Tuhan kita memaafkan orang lain gitu? 7 kali, Bapak Ibu. Kita kalau lagi berdebat sama orang, kita lagi bermasalah sama orang, jangankan 7 kali, benar. Seperti lagu gitu ya, seperti lagu, jangan sampai 3 kali. Kalau orang-orang ini terus berkali-kali melakukan kesalahan sama kita, kita enak nggak? Benar, enak banget gitu. 3 kali aja kita kadang kasih ini, udah ya, aku maafin kamu, kamu ketiga kali loh. Udah ketiga kali kamu minta maaf ke aku gara-gara ini gitu ya. 3 kali kita udah enak banget gitu ya. Petrus masih bisa bilang 7 kali gitu kan. Sama kayak aku bilang kayak lagu tadi, jangan sampai 3 kali gitu. Apalagi dalam urusan rumah tangga, mungkin perselingkuhan gitu ya. Eh, 1 kali mungkin pasangannya masih memaafkan, kedua kali masih bisa dimaafkan, ketiga kali itu udah nggak tahu sakitnya seperti apa, Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita belajar, Petrus aja dia bilang, apakah 7 kali? Selama 7 kali kita masih bisa ngampunin orang, gitu ya. Kalau Petrus nggak nanya ini, mungkin ini nggak ada di Alkitab, benar ya. Akhirnya Petrus nanya, akhirnya itu jadi beban buat kita gitu ya, bukan beban sih. Sesuatu yang harus kita lakukan, gitu kan. Terus Yesus jawabnya gini, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, 70 kali 7 berarti 490 kali ya kalau perkalian ini. Tapi maksud di sini apa Bapak Ibu? Bukan soal 490 kali, artinya tidak ada batas. Ya, tidak ada batas untuk kita tidak mengampuni orang lain. Tidak ada batas untuk kita tidak mengampuni orang lain. Ketika kalau Bapak Ibu baca gitu ya tentang doa Bapak kami di akhir, kan dia bilang, jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, aku juga tidak mengampuni kamu. Nah, itu yang menjadi pengingat kita. Hari-hari ini kalau hari-hari ini masih punya rasa sakit, gak bisa mengampuni orang lain, ingat aja apa yang Tuhan bilang. Kita nggak bisa ketemu Tuhan. Tuhan nggak bisa ngampuni kita kalau kita nggak ngampuni orang lain. Poinnya itu, ya. Nah, mengampuni itu nggak mudah. Kenapa mengampuni itu nggak mudah? Karena apa, Bapak Ibu? Karena ada rasa sakit di dalam hati kita. Ada rasa sakit di dalam hati kita. Akhirnya kita tuh susah banget mengampuni orang lain. Apalagi itu sakit banget. Benar ya? Apalagi itu sakit banget. Itu pasti susah banget. Nah, tapi jika kita bisa mengampuni, berarti Bapak Ibu luar biasa. Kalau hari ini masih diberikan kesempatan untuk mengampuni orang lain, Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa, yang hatinya benar-benar dipulihkan sama Tuhan, gitu ya. Jangan bilang hanya orang yang sudah bisa mengampuni
hanya orang yang bisa merasakan rasa sakit hati, dia bisa mengampuni. Benar. Jadi kita jangan bilang aku mengampuni ini nih, gitu ya. Kita ngomong gitu, tapi kita nggak punya rasa sakit hati, gitu ya. Tapi ketika orang yang punya rasa sakit hati, aku kecewa sama si A, aku sakit hati sama si A, aku baru bilang bisa mengampuni dia ketika hatiku udah beres dengan dia. Benar ya, benar ya. Jadi jangan bilang orang aku ngerti gitu ya. Contohnya, eh, aku ngerti apa ya namanya ya, aku ngerasain gimana rasanya jadi orang susah. Nah, jangan ngomong seperti itu ketika kita nggak ngerasain namanya susah beneran. Jangan ngomong, aku tahu sih rasanya jadi orang kaya itu seperti apa gitu ya. Jangan ngomong seperti itu kalau kamu benar-benar bukan orang kaya, karena itu adalah omongan-omongan orang yang sudah ngalamin. Ya, kalau saya bilang saya tahu bagaimana rasanya mengampuni. Karena apa? Karena saya sudah mengalami yang namanya rasa sakit hati. Akhirnya aku bisa mengampuni. Terus saya bilang saya tahu gimana rasanya jadi orang susah. Kenapa? Karena saya pernah mengalami namanya kesusahan. Saya belum tahu rasanya eh, namanya orang kaya gitu, karena saya belum menjadi orang kaya gitu ya. Mungkin bapak ibu udah ngerasain namanya orang kaya gitu ya. Saya nggak bisa enaknya orang kaya itu hanya semata sekasat mata kita ngelihat, oh orang kaya itu seperti ini seperti tapi kita nggak tahu gitu di belakangnya itu seperti apa gitu. Apakah hanya kita menonton drama-drama film gitu ya, orang kaya itu seperti ini seperti ini seperti ini gitu, secara kasat mata ya, tapi kita nggak tahu apa di dalam di balik itu semuanya gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Eh, jadi aku dapatin di sini tentang bom waktu ini adalah tergantung apa yang akan kita simpan sekarang, itu yang akan terjadi di waktu yang tepat. Kalau kita nyimpannya tadi seperti saya bilang kepahitan, amarah, ya udah siap-siaplah kita akan menerima suatu sakit ya, sakit penyakit kah, kekecewaan kah, itu yang kita akan alami gitu. Tapi kan ngapain gitu? Ngapain kita bawa itu, Bapak Ibu? Kesusahan sehari cukup sehari. Kita nggak usah bawa kesusahan yang kemarin untuk kita bawa-bawa ke sekarang gitu. Tapi di sini berbicara tentang mengampuni ya, dari kitab Matius tadi itu berbicara tentang mengampuni. Saya ada kisah gitu ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Redo Daeng Baji, adalah satu musisi pencipta lagu, worship leader gitu. Udah itu memang dari GMS, tapi lagu-lagunya udah mendunia juga gitu, karena lagunya ada di translate ke bahasa Korea, bahasa Taiwan, bahasa Inggris gitu. Nah, kenapa saya seringkan ini? Karena gini, sebenarnya seringnya malu sih sebenarnya. Cuman karena dia udah sharingkan di YouTube, akhirnya saya seringkan kembali gitu. Jadi Redo ini kan kalau kita lihat orangnya sangat luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti penasaran, bisa lihat di sebentar ya. Hmm. Oh, bisa lihat di YouTube-nya, bisa dia di YouTube-nya Redo, kesaksian Redo tentang mengampuni, dia pasti muncul. Jadi saya sharingkan sedikit. Nah, waktu Redo ini umurnya 17 tahun, mami papinya cerai. Mami papinya cerai, terus papinya nikah lagi, maminya menikah lagi. Tapi maminya menikah lagi terus sama orang Ambon di Ambon. Dan suaminya ini polisi. Tuh ya, terus Koredo itu di Surabaya. Suatu ketika dia udah jadi full timer, bekerja sebagai full timer di gereja. Tiba-tiba ketika pagi-pagi dia pulang, dia mau ke ibadah pagi, uh, ada yang nelpon sepupunya, Bapak Ibu. Nelpon sepupunya, terus dia bilang seperti ini, Redo, ya gimana kok gitu. Mami kamu gitu. Kenapa mami kamu? Mama, kenapa mami gitu? Iya mami kamu. Dia bilang nggak meninggal Bapak Ibu. Kalau meninggal mungkin kecelakaan kah, atau sakit gitu. Tapi dia bilangnya mami kamu dibunuh gitu ya. Hah? Kenapa? Kenapa? Iya, mami kamu dibunuh, Redo.
dia shock gitu, dia berhenti di jalan, terus dia tanya lagi, terus dia bilang, mami kamu dibunuh dengan tusukan 13 kali tusukan. Wah, 13 kali tusukan Bapak Ibu. 3 kalinya di perut, satunya di paha, sisanya saya nggak tahu di mana, mungkin di mana-mana. Kalau 13 kali tusukan, terus dia bilang, terus siapa yang bunuh? Itu suaminya. Itu apa ya? Suaminya yang ngebunuh gitu. Itu menyakitkan sekali gitu kan. Terus dia pulang ke rumah, dia telepon saya nggak bisa datang ke kantor gitu. Dia pulang ke rumah, ternyata adiknya, papanya, ternyata udah di rumah itu dan mereka tuh nangis. Terus selang waktu beberapa kemudian, uh, intinya mayatnya itu harus dikirim, harus dikubur cepat-cepat. Katanya karena sudah namanya kena tusukan atau kecelakaan, itu mayatnya nggak boleh lama-lama karena bisa rusak gitu ya. Nah, jadi ini cepat-cepat dikubur. Terus dia bilang saya tuh nggak nangis, gitu. Saya nggak nangis. Adik saya nangis, papa saya juga nangis, papa kandungnya ini juga nangis. Tapi saya nggak nangis, saya nggak tahu. Saya nggak nangis, saya menjadi sebuah kekuatan untuk menguatkan keluarga saya gitu. Terus udah dikubur sekian semuanya, terus sampai mereka pulang ke rumah, teman adiknya udah tenang, papanya udah tenang, tiba-tiba dia masuk ke kamar, terus dia dia ambil bantal dan dia nangis, Bapak Ibu, dia nangis sampai tutup bantal kayak gitu, dia nangis sekencang-kencangnya gitu, tapi dia berusaha untuk tidak bersuara gitu ya sambil tutup bantal. Dia harus pelayanan karena dia di departemen praise and worship, dia harus pelayanan. Tapi kita ada latihannya, mereka ada latihannya gitu. Ketua departemen praise and worshipnya ngomong seperti ini, Redo, nggak apa-apa, kamu ambil waktu kamu untuk pelayanan hari Minggu, kamu nggak usah ikut. Tapi yang dia pilih saat itu, Bapak Ibu, dia ambil pelayanannya. Kita tahu kalau dia di atas panggung, pelayanan itu luar biasa sekali. Pelayanannya luar biasa sekali. Akhirnya ketika dia bangkit, ketika dia ambil pelayanan, seperti biasanya, seperti nggak ada terjadi apa-apa. Dia profesional, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, dia lompat ketika lagunya lagu praise gitu. Hanya orang-orang dekatnya yang tahu kalau dia mengalami masalah di dalam minggu ini. Orang lain nggak tahu. Makanya dia harus dia harus ekspresikan diri bagaimana benar-benar menyembah Tuhan gitu. Terus dia bilang, ini yang korban pujian di saat hati kita pun lagi patah hati, lagi remuk, tapi dia tetap mau menyembah Tuhan. Ini namanya korban pujian gitu loh. Itu luar biasa sih menurut aku ya. Nah, seselang itu, setelah itu udah berjalannya waktu, katanya gitu, tiba-tiba setelah beberapa tahun gitu ya, dia ada pelayanan ke Ambon, pelayanan kecil-kecilan sih katanya gitu. Dia pelayan ke Ambon, terus dia bilang gini, Redo, kamu pelayan ke Ambon, kamu punya kesempatan untuk ketemu sama orang yang ngebunuh mami kamu. Kamu mau nggak ketemu sama dia gitu ya? Dia sampai apa ya, keputusan dia ya untuk mengampuni orang lain, gitu juga dengan kehidupan kita ya Bapak Ibu. Untuk mengampuni orang lain adalah keputusan kita. Soal resikonya itu juga kita yang akan terima. Tapi dia memutuskan untuk memaafkan orang ini, dia memutuskan untuk mengampuni orang ini. Oke, okay? Akhirnya dia ke Ambon, terus dia bilang dia dituntun sama Roh Kudus untuk maafin orang ini dan dia ke penjara, dia sendiri ya. Dia ke penjara, terus ketemu sama si papi pembunuhnya ini. Terus dia ketemu, dia kenalan, dia bilang gitu. Karena katanya dia belum ketemu dengan orang ini, belum pernah ketemu. Terus dia ngomong, eh nama saya Redo Dayang Baci. Saya adalah anak dari yang kamu bunuh yang kemarin. Anak dari mami yang kamu bunuh. Terus dia, iya, saya kenal kamu Redo, karena mami kamu pernah cerita. Udah sampai situ, ternyata si bapak ini langsung ngomong, kamu tahu nggak kenapa saya ngebunuh mami kamu? Mami kamu kayak gini, mami kamu ini, mami kamu ini, mami kamu. Geram sekali gitu ya. Bukannya kamu rasa bersalah, tapi kamu malah menuduh yang seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya dia diem, stop Pak, stop gitu ya, stop gitu. Dia bilang gini, Bapak itulah ngebunuh mami saya dan masih tega-teganya untuk nyalahin mami saya seperti itu. Akhirnya ya udah gitu.
Dia diam sebentar, dia tarik napas, terus ketika itu dia bilang kayak gini. Terus dia bilang seperti ini, "Eh, apa ya, Bapak, saya ke sini hanya untuk mau mengampuni Bapak. Saya mau mengampuni Bapak." Udah gitu aja. Nah, tapi tiba udah dia ngomong gitu kan, tiba-tiba Roh Kudus itu bisikan, ayo peluk dia gitu ya. Dia geram Bapak Ibu. Dia geram sekali. Kenapa? Karena Tuhan, gak cukupkah aku ngampuni orang ini? Gak cukupkah aku ngampuni orang ini? Masa aku harus peluk gitu? Itu sesuatu yang susah Bapak Ibu. Tapi karena dia dituntun Roh Kudus, dia sudah ngelakuin sebagian, akhirnya dia ketemu orang ini dan dia peluk orang ini dan dia bilang, Bapak, dia peluk gitu ya, aku mengampuni Bapak. Aku mengampuni Bapak gitu ya, sampai 2 kali yang ngomong gitu dia peluk dan dia nangis, Bapak ini pun nangis, Bapak Ibu Saudara. Terus penjaga penjara ini pun nangis gitu kan, nangis gitu. Setelah itu dia oke, dia balik. Tahu nggak yang dia rasain itu apa? Hati yang dia bilang, hati saya itu seperti terlepas gitu. Sesuatu yang terselubung, hati itu langsung menghilang. Iya Bu. Jadi itu yang dirasain lega, damai sejahtera Bapak Ibu. Nah itu sesuatu yang kita nggak bisa beli dengan uang. Kalau kita bisa membeli pengampunan, kita mungkin orang-orang yang sakit hati bisa beli pakai uang, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini dia nggak bisa beli. Emang harus dijalanin. Akhirnya mengampuni orang ini, dia lega dan dia damai sejahtera dan dia dikuatkan. Nah, setelah itu ya sekarang sih Bapak ini udah bertobat, udah terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh gitu. Nah, tapi ini yang mau sampaikan adalah dia punya waktu yang tepat untuk dia harus mengampuni orang ini. Dia lega. Jadi Bapak Ibu hari ini apa yang saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami apa hari ini atau mengalami yang namanya kekecewaan kah atau mengalami sakit hati, perlakuan yang kurang baik dalam pertemanan, di keluarga, di kantor gitu. Satu hal bahwa ketika kita mau mengampuni orang itu, percayalah Tuhan akan kuatkan kita. Tuhan akan menguatkan kita damai sejahtera. Itu akan terus kita alami gitu ya. Jadi uh, sama seperti ketika kita punya rumah, ketika kita punya rumah terus ada orang ngelempar rumah kita dengan bau busuk. Contoh entah apa bau busuk. Yang pertama kita lakukan apa? Kejar orang itu, baru kita bersihkan rumahnya, atau kita bersihkan rumahnya, atau langsung kejar orang itu. Kalau orang lempar sesuatu ke rumah kita kejar orangnya dulu. Kita dapat orangnya pun, kita nggak bersihin rumahnya. Rumah itu akan menjadi tetap bau, benar ya? Rumah itu tetap bau. Tapi ketika orang lempar sesuatu ke rumah kita, yang pertama kita lakukan, kita bersihin dulu rumahnya, kita buang, akhir kita ketemu orangnya, kenapa kamu lempar? Nah, kayak gitu. Perumpamannya seperti itu. Sama. Apa yang ada di dalam kehidupan kita sekarang, kepahitan, kemarahan, itu yang harus kita buang dulu. Baru kita bereskan permasalahannya. Jadi, sinkron gitu ya. Jangan sampai kita ngebawa-bawa kepahitan. Kita ngebawa sakit hati ngapain? Capek, capek banget. Lepaskan gitu. Lepaskan pengampunan. Biasanya orang yang nyakitin kita itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Benar ya. Kalau orang lain nggak akan bisa nyakitin kita. Karena apa? Karena kita nggak pernah berhubungan dengan orang lain atau orang jauh. Tapi orang-orang dekat dengan kita, itulah orang-orang yang sering nyakitin hati kita. Jadi Bapak Ibu hari ini yuk kita sama-sama belajar untuk menyimpan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Buang segala sesuatu yang menyakiti hati kita. Ya, amin. Seperti itu aja. Terima kasih semuanya. Ini dilanjut di doa atau gimana? Ya, minta tolong doa tutup ya. Dan doa berkat. Minta tolong Ibu doa Kenapa dan doa berkat. macet-macet, Ci? Gimana? Minta tolong Langsung Ibu doa didoain? tutup dan doa berkat. Minta tolong Ibu doa tutup dan doa berkat aja ya. Oh ya, boleh. Terima kasih. Bentar ya. Yuk kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar firman tentang bagaimana kami mengampuni.
belajar firman Tuhan, bagaimana kami menyikapi setiap permasalahan dalam kehidupan kami boleh mengasihi orang lain Tuhan, kami bisa mengampuni orang lain ya Bapa. Sungguh Tuhan kekuatkan setiap kami Tuhan, apapun Tuhan yang pernah terjadi di dalam kehidupan kami, ketika kami mengalami yang namanya sakit hati, kekecewaan, amarah, kepahitan. Kami patahkan setiap roh-roh itu Tuhan dan kami hancurkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar setiap kami di tempat ini Tuhan yang mendengarkan firman ini, Kau berikan damai sejahtera, Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau berikan sukacita Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan mengampuni orang-orang di dekat kami ketika kami merasa terluka ya Tuhan. Kami boleh mengampuni mereka, kami boleh mengasihi mereka Tuhan. Seperti firman-Mu berkata di Efesus 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Biarlah firman ini menjadi pengingat kami Tuhan, menjadi rema kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Jadikan firman ini bertumbuh dan berbuah untuk kehidupan pribadi kami, bagaimana kami mensikapi setiap orang-orang yang pernah menyakiti kami Tuhan. Kami kan bawa firman ini menjadi pedoman Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana kami harus bersikap ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, Kau berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini ya Tuhan. Jadikan menjadi keluarga yang begitu mengasihi Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh dekat dengan perkenanan-Mu ya Bapa. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi seorang mama, seorang papa di dalam keluarga, menjadi seorang yang sungguh-sungguh membawa keluarga ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga buat setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Kami tahu ini adalah berkat Tuhan. Kami mau bekerja dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Sungguh biarlah melalui pekerjaan ini hidup kami diberkati. Dan Engkau juga Tuhan melihat segala sesuatu apa yang kami kerjakan itu juga akan berhasil ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap persekutuan ini terus Tuhan bertumbuh dan terus Tuhan mengenal dan memberikan waktu yang terbaik untuk mereka terus mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dan kami bangga punya Allah yang selalu menuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pakai setiap kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Bu Grisha buat sharingnya. Terima Ya, kasih buat semua sama-sama. yang udah datang. Pengumumannya Jumat depan kita ada doa bersama di jam 12 siang. Buat teman-teman yang bisa ikut dan mengundang buat datang bareng-bareng di ruang 2. Dan buat persekutuan masih akan online lagi di 2 minggu ke depan. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati. God bless. Tuhan berkati. Izin live ya.